Di sini kali ini saya akan membahas tentang mengenai pencerahan aura ya yang dialami oleh orang. Itu aura-aura itu banyak macamnya. Apakah memang aura itu ada berhubungan dengan situasi kondisi yang sedang Anda alami ataupun yang berhubungan dengan black magic ya. Jadi di sini aura itu ya pasti tergantung dari lihat dari segi wajahnya, apakah gelap, kusam, ataupun memang kelihatan sangat tidak bergairah ataupun tidak menunjukkan suatu sifat aura yang semangat dan berkobar-kobar ya. Nah, jadi pencerahan aura itu pasti ada banyak yang bingung, tapi ada juga yang mengerti, ya ada juga yang sadar, ya yang bisa tahu apakah yang namanya pencerahan aura itu ya. Apakah memang pencerahan aura itu bisa mendapatkan suatu hal yang baik? Karena di sini banyak orang mensalah tafsirkan ya. Pencerahan aura itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dibersihkan, apalagi tidak ada perbaikan dalam diri kita, ya. Nah, jadi di sini yang namanya pencerahan aura itu kan pasti ada juga yang namanya sama juga artinya dengan membina diri ataupun membersihkan seluruhnya ataupun mengoreksi diri. Sehingga kita lebih banyak introspeksi diri sehingga kita dari suatu hal yang tidak baik berubah menjadi lebih membaik lagi ya. Yang lebih membaik lagi ya bisa berubah lagi menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi pencerahan aura itu kan pasti banyak pengertiannya dan banyak eh, apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda alami ya. Jadi di sini coba nanti akan saya kasih tahu apakah yang bagaimana, apakah aura yang Anda dapatkan ya, apa Anda yang alami itu apakah memang benar-benar mendapatkan suatu hal yang baik atau memang mendapatkan suatu keterpurukan ya. Halo teman-teman semuanya, Evan Jaya hadir di video channel YouTube. Senang kembali berjumpa dengan Anda ya teman-teman. Nah, Anda adalah teman sahabat YouTube ya, YouTube saya yang paling setia sampai saat ini ya. Anda selalu mengikuti dan selalu memberikan suatu kata semangat kepada saya supaya saya bisa selalu memberikan suatu hasil ramalan yang terbaik buat Anda semuanya ya. Jadi di sini teman-teman kali ini saya akan meramalkan tentang apakah yang terjadi pada diri Anda sendiri, ya? Apakah ini berhubungan dengan black magic, guna-guna, gaib, ataupun kiriman? Ataupun memang ya sesuatu itu yang berhubungan dengan di bulan ini mungkin ya, mungkin ada memang seharusnya Anda mendapatkan suatu hal yang tidak baik, atau memang ada ciong ataupun bentrok ya. Nah, jadi di sini seperti biasa ada 3 kartu ya. Di sini kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Kartu pertama adalah kucing warna abu-abu. Terus yang kedua adalah kucing warna orange. Yang ketiga kucing warna putih. Nah, teman-teman di sini saya akan meramalkan apakah ada sesuatu yang bakal terjadi pada diri Anda sendiri dan memang apakah itu sebab akibatnya sehingga Anda bisa mengalami sesuatu hal yang tidak baik sehingga ya kurang bisa berjalan lancar ataupun kurang bisa berjalan dengan semestinya ya. Nah, jadi di sini saya akan membagikan, merapikan semua hasil ramalan 3 kartu. Jadi teman-teman di sini saya akan memberikan waktu Anda 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan itu kurang banyak ataupun kurang ya, Anda bisa menjeda ataupun mempost video ini supaya Anda benar-benar yakin bisa memilih kartu yang Anda inginkan ataupun memilih keduanya ataupun ketiganya ataupun semuanya ya teman-teman. Ya tergantung dari Anda sendiri ya teman-teman karena memang di sini 3 kartu mungkin ada juga yang kurang mateng memilih kartunya ataupun memang hanya main-main saja sehingga Anda main-main memilih tapi akhirnya kena juga ke diri Anda sendiri ya gitu ya. Nah, jadi di sini ya terserah Anda ya teman-teman bagaimana Anda menyikapi soal ramalan ini. Ya kalau misalnya Anda benar-benar yakin ramalan ini bisa sesuai dengan Anda ya mungkin Anda lebih banyak
bersikap lebih baik ya, membina diri ya. Oke, teman-teman di sini ya ngomong udah terlalu panjang lebar ya. Mungkin Anda udah terlalu banyak penasaran. Jadi saya akan mulai memberikan suatu waktu 5 detik dari sekarang ya. Nanti saya akan memulai dengan diawali tanda lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, saya akan memulai dari kartu pertama yaitu kucing warna abu-abu. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil kartu pertama yaitu kucing warna abu-abu ya teman-teman. Saya akan merapikan dulu tanpa menghabiskan waktu Anda ya. Nah teman-teman, di sini saya udah merapikan kartu pertama ya, yang diawali dengan kucing warna abu-abu ya teman-teman ya. Nah jadi di sini ya 3 kartu itu ada menggambarkan tentang apakah yang bakal terjadi pada diri Anda ya. Jadi di sini teman-teman saya akan dari tempat saya akan menarik satu kartu apakah yang bakal terjadi dengan Anda ya. Dan di sini yang berhubungan dengan rezeki keberuntungan Anda ya. Apalagi ataupun berhubungan dengan keluarga ataupun saudara Anda ya. Jadi di sini pilihannya memang berhubungan dengan hoki rezeki ataupun berhubungan dengan saudara dan keluarga Anda ya. Nah, ini adalah satu kartu yang mewakili dari semuanya ya. Ini adalah kartu yang sangat bagus sekali, tapi ya kartu ini bagus tapi belum tentu ya, mungkin ya dari kartu ini semua apakah mendapatkan suatu hal yang baik atau tidak ya. Coba di sini saya akan buka dulu 3 kartu yang di tengahnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini 3 kartu ini sesuatu yang terjadi pada diri Anda sendiri adalah sedikit kecewa, kesel, sedih ya. Nah, jadi di sini juga ini mengatakan bahwa ada suatu rasa kebetean, bosen ya di sini ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa ada satu orang yang berkulit kuning langsat, tinggi, tegap dan badannya berwibawa ya. Nah, jadi di sini orang yang berkulit kuning langsat ini adalah orang yang memang sangat kesel ataupun kecewa dengan pada diri Anda sendiri ya. Nah, kenapa memang orang ini muncul dalam kehidupan Anda ya? Coba saya akan membuka dulu dari kartu yang paling atas ya. Coba saya akan meringkas semuanya dulu, apakah yang terbaik atau tidak ya. Jadi di sini ya teman-teman, nah ini mengenai bahwa banyak suatu hal yang tidak bagus sekali, banyak suatu black magic di sini ya. Di sini ada banyak halangan, ya banyak kesabaran, ya. Terus juga di sini ini banyak mengalami suatu hal yang keterpurukannya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ini berhubungan dengan keluarga Anda ataupun saudara ataupun yang berhubungan dengan orang terdekat Anda ya. Ya, jadi di sini ini juga ini ada seorang laki-laki, mungkin juga ada seorang pria, wanita ya. Ini juga ada berhubungan dengan orang yang tidak baik sekali. Jadi di sini ini adalah suatu kesabaran, banyak halangan yang selalu menghalang Anda ya. Jadi rezeki, hoki, keberuntungan itu semuanya itu sangat susah untuk didapat. Nah, jadi kenapa memang sesuatu hal yang sangat susah untuk bisa dilancarkan ataupun mendapatkan segala sesuatu kemudahan ya. Apakah memang ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati atau tidak ya? Coba di sini saya akan buka lagi 3 kartu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman. Nah, di sini juga segala tujuan, rencana, banyak halangan, banyak sisi gelapnya. Nah, di sini mengenai suatu hal yang memang sengaja untuk menghalang-halangi Anda. Jadi orang yang berkulit kuning, berkulit sawo matang, tinggi tegap, bisa kurus, bisa juga badan berisi ya. Nah, ini orangnya berkulit sawo matang. Ini adalah orang yang salah satunya membuat Anda tuh jadi agak susah untuk meraih suatu rezeki ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat yang seperti yang saya katakan tadi kan ada juga yang di sini orang berkulit kuning langsat ya. Di sini juga ada sesuatu hal yang memang sangat mengecewakan sekali ya. Anda membuat dia sangat keterpurukan ataupun membuat suatu hasil yang tidak baik. Nah,
Jadi di sini 3 kartunya itu banyak sesuatu hal yang tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Di sini ekonomi Anda, hoki rezeki Anda tuh sangkut di tengah jalan ya. Di sini banyak halangannya yang dibuat segala hal yang tidak baik. Jadi di sini teman-teman kalau yang saya lihat ya, ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jadi tidak peduli ataupun seolah-olah tidak mendapatkan suatu jawaban ataupun jalan kehidupan buat Anda ya. Jadi di sini ya, kalau saya lihat sih tidak ada satu titik jalan pun yang bisa Anda ambil jalan di tengah ya. Ini kalau saya lihat sih ada sesuatu hal yang memang menutupi segala aura Anda ya. Ini kalau saya lihat sih di sini ada black magic-nya di atas kartunya ya. Ini ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi depresi ya. Ini kalau saya lihat sih sudah banyak menghabiskan uang Anda itu, lebih banyak berkorban, waktu dan tenaga, apalagi uang, itu kira-kira 40% sampai 75% ya. Ini banyak mendapatkan suatu kebangkrutan, banyak kerugian. Di sini kalau di saya lihat sih memang banyak orang, banyak beberapa ya. Ini kalau saya sih ada 2 orang ya, satu sama ada 1 orang. Ini yang tadi orang berkulit kuning langsat dan ini adalah orang yang berkulit sawo matang ya. Nah, jadi di sini ya itu adalah orang-orang yang tipe-tipe ciri yang tidak punya suatu hal yang bermaksud untuk membantu Anda. Ini kalau yang saya yang di sini orang yang berkulit kuning langsat yang tadi, ini adalah orang yang sangat sedih sekali, sangat kecewa terhadap perlakuan Anda, terhadap omongan Anda. Jadi dia merasa tidak adil ataupun tidak bisa menghargai dan menghormati apa yang telah diberikan kepada Anda. Nah, lagi-lagi ini adalah suatu sifat sikap yang perilaku yang tidak mencerminkan suatu kewibawaan ataupun mencerminkan suatu tanda-tanda itu bahwa ada suatu kerjasama lah ya. Nah, jadi di sini hubungan kemitraan itu tidak mendapatkan suatu jalan terbuka. Nah, jadi teman-teman ya, kalau saya lihat di sini ya banyak keterpurukan dan banyak kerugian. Akhirnya ya satu, Anda kurang membina diri, dua, ucapan Anda itu terlalu pedas ataupun terlalu tidak bisa mempercayai omongan orang lain ataupun tidak memberikan suatu kesempatan kepada orang lain untuk supaya memberikan kepercayaan, ambisi kepada Anda ya, sehingga semuanya itu bisa diberi suatu kesempatan supaya bisa membantu Anda dalam suatu keuntungan dan ya pendapatan yang semaksimal ya. Tapi di sini kalau saya lihat sini gambaran saya mengatakan bahwa Anda tuh egoisnya terlalu tinggi dan selalu merasa bahwa Anda tuh sangat hebat sekali. Anda punya pengalaman yang cukup luar biasa, tapi Anda merasa bahwa bantuan orang lain bukanlah apa-apa, gitulah. Jadi Anda merasa bahwa apa yang Anda lihat bantuan orang lain itu hanya sangat kecil sekali. Tidak merupakan suatu nilai yang sangat besar, tapi ya nilai yang sangat berharga juga tidak ada, ya Anda merasa bahwa itu semuanya adalah sia-sia. Akhirnya dari hal yang mendapatkan satu keuntungan, semuanya hilang semua. Akhirnya ya Anda menjadi suatu keterpurukan dalam kesombongan Anda ya. Nah, coba di sini saya akan buka dulu yang jika Anda mengambil sisi kiri ya, sisi A dan sisi B. Ini sisi kiri kehidupan Anda dan sisi kanan kehidupan A ya. Di sini saya akan buka dulu ya apa yang bakal terjadi sesuai dengan sikap dan apa yang Anda ambil. Jadi di sini banyak suatu halangan ya. Nah, di sini kalau misalnya Anda mengambil sisi kiri ya, kehidupan A yang Anda jalankan, ini adalah seorang wanita yang sangat marah sekali kepada Anda. Ini kalau nggak salah itu mungkin berdasarkan istri Anda ya, jika Anda dalam menonton ada seorang pria ya, jika memang ini adalah seorang istri Anda ataupun saudara ataupun keluarga Anda ataupun orang terdekat Anda lah ya. Ini adalah ciri khas orang yang berkulit sawo matang, rambutnya panjang, lurus, bisa bergelombang juga ya. Ini juga badan berisi ya, bisa juga lumayan kurus ya, bisa tinggi orangnya. Ini adalah orang berkulit sawo matang, dia sangat cukup marah sekali dengan Anda di sini ya. Di sini juga nah, di sini juga
ada seorang wanita juga yang berkulit putih, ya, badannya ideal, ya, berkulit putih, rambutnya lurus panjang. Ini juga ada orang yang memang mereka berdua lah yang saling marah dan saling kecewa terhadap perlakuan Anda tidak baik. Akhirnya semua ini adalah di sini adalah uh, memang sih mereka berdua tuh bukan membuat Anda tuh dikasih kiriman black magic ya. Di sini kalau kartu as terbalik ini mengatakan bahwa tidak ada suatu kesepakatan dan akhirnya ya mungkin ya pergi begitu saja ya menjauhi Anda karena Anda tidak ada suatu kehormatan untuk menghormati mereka, kedatangan mereka itu tidaklah berarti. Jadi semuanya itu banyak halangannya ya. Sebenarnya Anda tuh banyak kesempatan yang baik, tapi ya Anda kurang bisa merespon ya. Coba saya akan buka lagi 3 kartu ya. Nah, 3 kartu ini malah Anda tuh kalau misalnya mengambil sisi kartu A, sisi kiri, ini Anda ketemu dengan orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik ini adalah orang yang berkulit putih. Nah, orang yang berkulit putih, orang yang cakep ya, tinggi tegap, badan berisi juga tegap. Nah, di sini kehidupan Anda tuh mengatakan bahwa jika Anda sempat memilih kartu ini ya, menjalankan sisi kehidupan A, ya, Anda bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ini, kehidupan Anda tuh bakal menurun drastis ya. Ini banyak gejolak, banyak depresi, banyak frustasi, akhirnya Anda pinjam uang sana sini, tidak mendapatkan suatu jalan kehidupan, ya, Anda pun juga banyak pantang menyerah, banyak putus asa, akhirnya terbukalah untuk berpikir bahwa Anda mencari bantuan orang lain. Ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sisi kartu A ini sebelah kiri sangatlah tidak bagus sekali. Jangan Anda sampai bertemu dengan orang yang tidak diinginkan yang berkulit putih ini ya. Nah, di sini banyak suatu hal yang tidak bakal ada perubahan sama sekali dalam kehidupan Anda. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat untuk Anda yang memiliki kartu ini haruslah lebih banyak membina diri, lebih banyak introspeksi diri. Jangan selalu mengecam bahwa Anda tuh selalu hebat, tidak butuh bantuan orang lain. Teman-teman di sini, kita sebagai manusia, dimanapun kita berada, pasti kita selalu ingin dibantu. Kita tidak pernah lepas yang namanya bantuan orang lain. Kita jangan sombong dan jangan keras kepala, jangan egonya terlalu tinggi. Banyak hal orang yang ingin datang membantu Anda tanpa kita sadari, itu adalah keuntungan emas, keuntungan kesempatan yang sangat baik sekali, yang bisa membawa Anda tuh mendapat suatu keuntungan dan tidak mendapatkan suatu kerugian. Tapi ada juga orang yang datang untuk merugikan Anda, yang membawa sesuatu hal supaya Anda tuh dirugikan dan tidak mendapatkan suatu hal apapun. Ya, cuman di sini ya teman-teman, kita bisa melihat situasi kondisi. Situasi kondisinya bagaimana, apakah bisa mendapatkan suatu keuntungan atau tidak. Nah, kita kan manusia kan diberikan akal budi yang sehat. Ya, setidaknya ya semua sifat-sifat yang tidak baik itu kita sampingkan dulu, kita berusaha menerima, merespon, ya, kita mendengarkan, kita mencoba, tak ada salahnya ya kita mengorbankan sedikit ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya bukan berarti saya mengajari Anda tuh untuk mengorbankan lebih banyak, bukan. Ini lebih banyak berkorban ya. Berkorban itu dalam apa? Memberikan waktu, tenaga. Tapi pengorbanan mengenai materi ataupun uang itu kita harus memilah dan memilih ya. Kita harus lebih bisa menguasai yang namanya dunia uang. Karena uang itu sangat gampang kita keluar, apalagi juga sangat susah kita dapetin uang. Jadi di sini yang namanya uang itu bagaikan air mengalir. Kadang air mengalir, kadang juga air bisa kering. Ya. Nah, jadi di sini ya ibaratnya kering kerontang dan bisa menumpuk di saku ataupun menumpuk di dalam dompet ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya untuk dari kehidupan sisi kiri A ini sangat tidak bagus sekali, jangan sampai Anda bertemu dengan orang yang berkulit putih ya, seorang pria. Coba di sini saya akan buka dulu sisi kiri kanan, sisi kehidupan kanan yang
kehidupan B ya. Di sini saya akan buka dulu. Ini sisi kanan ya, kehidupan B. Ini sangat bagus sekali ya. Nah, ini bisa bertemu dengan banyak dewa penolong ya. Ini jalan terbuka yang sangat bagus sekali. Bisa bertemu dengan orang yang dewa penolongnya itu berkulit kuning langsa, seorang wanita, rambutnya lurus, bisa bergelombang. Ini badannya lumayan berisi ya, teman-teman, yang orangnya tinggi. Cuman di sini kalau saya lihat di sini ya, Anda sendirilah yang kurang bisa memupuk yang namanya kebajikan ataupun kesempatan emas. Ini adalah dua kartu ini mengatakan bahwa Anda cukup sabar, tapi ya banyak kesedihan gitu ya. Karena kenapa? Ini kan ada suatu dewa penolong nih, ya kan? Ini ada dewa penolong. Ini adalah suatu jalan terbuka ya, cahaya titik terang. Ini di sini kalau digabungkan, ini kalau saya lihat di sini itu semua Anda sendiri kurang bisa bersabar. Anda seolah-olah Anda tidak mau mendengarkan omongan orang lain, kritik dan saran, nasihat. Anda merasa bahwa mendengarkan banyak omongan orang lain hanya untuk uh, membuang waktu dan tenaga. Anda selalu merasa bahwa banyak mendengarkan kritik orang, nasihat orang lain, apalagi omongan orang lain itu hanya membawa kerugian, ya. Di sini ya teman-teman, ya kembali saya akan katakan bahwa Anda memilih kartu kehidupan kanan, kehidupan B. Ini tuh Anda tuh kalau misal mau merubah diri ataupun introspeksi diri, ya Anda jangan setengah-setengah karena ini apa yang bakal terjadi pada diri Anda sendiri. Anda akan sangat terasa sekali yang namanya perubahan dalam jiwa Anda, pikiran Anda, sehingga apapun tidak dapat terlaksana dengan baik. Jadi di sini teman-teman, ya Anda banyak bersabarlah. Memang ya mendengarkan tidak semua hal itu sangat menyenangkan sekali ya kalau kita terlalu banyak mendengarkan orang lain, dikasih kritik, dikasih saran, dikasih nasihat. Pasti kan kita ada sedikit yang kurang menyenangkan hati ya, sehingga kenapa sih kita selalu mendengarkan orang lain? Kenapa sih kita harus bisa menerima pendapat orang lain, kritik dan saran orang lain? Kenapa sih kita bukannya dari kita sendiri yang baik? Bukan seperti itu, teman-teman. Kita menilai, boleh kita mendengar kritik, saran, dan nasihat orang lain. Asal punya kita sendiri, kita juga sharing. Kita juga saringkan, kita filter. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, benar-benar bisa nggak sih mendapatkan suatu hasil yang baik. Ya, karena suatu kerjasama itu pasti kan membuahkan hasil itu dalam butuh waktu banyak orang ya. Kalau kita hanya membutuhkan satu orang, ide apapun juga kadang tidak bisa berjalan dengan lancar gitu loh ya. Coba di sini saya akan buka dulu 3 kartunya ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini yang dari sisi kehidupan B, ini mengatakan bahwa banyak amarah dari diri Anda sendiri ya. Ini banyak amarah ini loh, banyak emosi dari Anda sendiri. Anda kurang puas dengan kehidupan Anda ya jika Anda itu banyak bersabar ataupun terpaksa menerima kritik, saran, dan nasihat orang lain, terpaksa Anda terpaksa untuk bisa menerima orang lain ya, terpaksa untuk bisa introspeksi diri ataupun pembenahan diri. Jadi di sini dengan ada kata terpaksa, semua tujuan gelap dan tidak ada mendapatkan suatu hal kepastian dan banyak halangannya ya di sini teman-teman ya. Jadi di sini kehidupan Anda, kalau Anda mengambil sisi kehidupan B, berusaha untuk menerima kritik, saran, dan nasihat orang lain, ya walaupun itu sangat menyakitkan ataupun sangat membosankan, nah setidaknya seperempat kamu belajarlah untuk bisa menerima orang lain. Tak ada salahnya kita mendapatkan suatu hal kebaikan ya, tapi kita juga harus tetap berusaha ya. Kita ya mungkin tak selamanya orang lain berkata benar dan tak selamanya juga kita sendiri berkata benar. Jadi kita butuhnya sharing dan filter ya, dan disaringkan apa-apa saja yang perlu merasa Anda tuh baik dan tidak baik itu ya perlu dijauhkan gitu loh. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat di sini ya, Anda memilih kartu pertama yang ada bakal terjadi pada diri Anda sendiri ya, tidak ada ketetapan hati dan tidak ada rasa ingin berkembang, tidak ada rasa ingin maju dan berkembang. Jadi Anda merasa bahwa Anda tuh sudah merasa wah dan masa terbaik dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, jadi di sini untuk dari sisi kehidupan A bagus, cuman
belajarlah untuk menjadi lebih membaik dan lebih banyak bersabar. Ya, kurangi semua rasa ego dan keras kepala Anda supaya Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang benar-benar bisa Anda dapatkan. Dari sisi kiri, ya kehidupan A, ya banyak bertemu dengan orang yang tidak baik ya di sini ya. Nah, jadi di sini orang berkulit putih mendapatkan suatu hal yang keterpurukan sehingga Anda dapat depresi ya, sehingga apapun semua habis ataupun menghabiskan suatu pengorbanan yang sia-sia saja. Nah, coba di sini saya akan buka dulu yang apakah yang terjadi ya di sini ya. Di sini mengatakan bahwa ada suatu kata hal yang mendorong atau mendukung Anda ya. Di sini ada kata janji, kerjasama, rasa semangat yang tinggi dan rasa perhatian yang tinggi ya. Cuman di sini kalau saya di sini ada satu orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda di sini. Nah, jadi di sini ada orang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing ya di sini ya. Bisa juga tinggi, bisa juga pendek. Ini orang yang nggak terlalu ideal lah. Lu sedang-sedang saja. Ini adalah orang yang berkulit hitam yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda. Dari suatu kata kerjasama yang menggunakan kata janji, ya, mendapatkan satu kata hasil, tapi di sini adalah suatu kata yang menghalangi Anda, sehingga Anda sangat susah untuk bisa mendapatkan yang Anda inginkan. Jadi di sini teman-teman saya akan coba buka lagi 3 kartunya ya. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa dari tadi kartu yang paling bawah ini mengatakan bahwa nah, di sini kehidupan Anda ya, Anda harus penuh dengan keyakinan, kepercayaan diri ya. Di sini pertamanya ini mengatakan bahwa Anda penuh dengan perhatian, Anda penuh dengan dukungan yang cukup tinggi ya, banyak penuh harapan dan banyak berdoa sehingga Anda benar-benar bisa lebih membaik lagi dari sebelumnya ya. Nah, jadi kehidupan ini butuh pengharapan yang tinggi, pembenahan diri yang cukup ekstra tinggi ya. Banyak pembenahan diri dalam diri Anda supaya Anda bisa melakukan yang terbaik. Terus juga yang kedua, ini kehidupan Anda mengatakan bahwa penuh dengan ketegasan dan ketetapan hati ya. Boleh tegas, boleh ketetapan hati, boleh berwibawa pada diri sendiri, asalkan Anda harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan Anda dan Anda bisa bersahabat dengan apa yang Anda terima dan apa yang dihampiri. Boleh curiga dan boleh salah paham asalkan pada tempatnya ya. Oke, teman-teman di sini ya dalam segi kehidupan Anda tuh pasti banyak suatu kendala yang tidak memungkinkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya Anda sudah cukup tahu ya. Nah, jadi apa yang bakal terjadi pada diri Anda sendiri. Di sini kalau saya lihat ada black magic, juga ada juga pada diri Anda sendiri, ada banyak kesalahan ya. Jadi sini sehingga ada banyak suatu hal magic yang selalu menghalang-halangi Anda suatu hoki rezekinya. Jadi sehingga apapun Anda rasakan tidak mendapatkan suatu keuntungan yang baik. Nah, jadi di sini terakhir saya akan coba buka pesannya apa ya untuk Anda memilih kartu ini. Nah, jadi di sini teman-teman, ini pesannya ini mengatakan bahwa suatu tujuan rencana sebenarnya ada hal yang baik. Ada suatu kepastian yang sangat baik sekali, ada kepercayaan diri juga. Jadi di sini ya, cuman di sini banyak banyak kegagalan dan banyak kegelisahan Gunda ya untuk mendapatkan suatu hasil hoki rezeki. Ya, hoki rezeki ada, cuman banyak halangan. Itulah yang bermula semua berhubungan dengan kesalahan Anda sendiri dan sehingga Anda terbawa-bawa diri dalam kehidupan lingkungan sekitar Anda sehingga Anda dikasih kiriman sehingga Anda terbawa sesuatu hal yang tidak baik. Nah, jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang sangat baik sekali ini, ya. Cuman di sini kegelisahan Gunda, apapun semua yang Anda dapatkan dihalang-halangi sesuatu hal yang black magic. Jadi di sini saya sarankan buatlah black magic, buatlah suatu pencerahan aura supaya untuk menghilangkan black magic yang dikirimkan kepada Anda sendiri supaya Anda kembali normal membuka suatu hoki rezeki Anda supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Dan Anda buatlah magic money supaya bisa menarik kembali suatu hal yang baik. Dan di sini teman-teman ya untuk buat magic money saya sarankan kembali mengatakan bahwa ini tidak ada tumbal dan tidak ada terkena dampak buruk dari anak cucu cicit kita ya. Jadi di sini
akan menarik semua hal yang baik itu dari diri Anda sendiri, supaya Anda benar-benar bisa dilancarkan suatu hoki rezeki dan keberuntungan kepada Anda ya. Dewa penolong juga selalu bisa datang membantu Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup dipahami ya yang untuk kartu pertama. Jadi Anda harus pembenahan diri, lakukan pencerahan aura, dan buatlah magic money supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Suatu hal yang pasti kehidupan Anda jalankan bisa mendapatkan suatu keberuntungan yang di luar dugaan Anda ya. Oke teman-teman, sini hasil ramalan udah selesai dan saya akan melanjutkan dengan kartu yang kedua ya. Teman-teman memilih kartu kedua yaitu kucing warna orange. Saya akan merapikan dulu tanpa menghabiskan waktu Anda. Oke teman-teman, di sini Anda yang memilih kartu kedua, jadi ditandai dengan kucing warna orange ya. Nah, jadi di sini saya akan membuka dulu satu kartu yang mendominasi Anda. Apakah yang bakal terjadi dengan Anda? Kata halangan ya di sini ya teman-teman. Berarti kalau kata halangan berarti tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya di sini ya. Banyak yang terjadi suatu hal yang tidak mengenakan ataupun menggembirakan hati Anda ya. Coba di sini saya akan membuka dulu 3 kartu yang di tengah ya. 3 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kegembiraan, kebahagiaan yang bisa Anda dapat ya. Nah, jadi tapi di sini ada kata sabar ya. Di sini mudah-mudahan kartu Anda itu bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Coba di sini saya akan buka lagi kartu yang paling atas ya. Nah, ini di sini kartu yang di atas ini mengatakan bahwa Anda mendapatkan suatu kebetean, bosen ya, tidak tahu untuk melakukan suatu apapun sehingga hasilnya masih belum nampak ya. Nah, jadi di sini ini ada kata tujuan rencana, ada kata janji. Ini ada kata janji dengan orang ini ya, teman-teman ya. Orang yang berkulit putih, tinggi, tegak, badan berwibawa, badannya lumayan berisi ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah orang yang mendapatkan suatu tujuan rencana untuk mendatangkan suatu hasil yang baik. Anda mungkin menandatangani kontrak kerjasama dengan orang ini ataupun dia datang untuk menghampiri Anda supaya ingin mengajak bergabung ataupun mendapat suatu keuntungan ya. Nah, jadi di sini saya akan coba lagi buka 3 kartu yang lain. Di sini 3 kartu. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini kan bertemu dengan orang dewa penolong ya teman-teman ya. Nah, ini dewa penolong orang berkulit putih. Nah, jadi di sini ini 3 kartu ini mengatakan bahwa ini joker terbalik, ini mengatakan bahwa orang yang baik, orang yang bakal datang sebagai dewa penolong ini kan akan memberikan rezeki Anda, tapi di sini Anda dihalang-halangi. Anda sedih, kecewa, kenapa semuanya tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Coba di sini saya akan buka dulu dari sisi kehidupan A dan B Anda ya. Jadi di sini teman-teman ada suatu harapan yang bisa Anda dapat. Cuman di sini berjalan di tengah jalan ada sesuatu hal yang menghalang-halangi Anda. Apakah ada sesuatu black magic? Apakah ada kehidupan Anda kurang bagus sehingga sikap Anda kurang bisa merespon hal yang baik ya. Nah, jadi di sini ini ada sisi kehidupan A, ada sisi kehidupan B ya. Nah, ini adalah kehidupan kiri dan kehidupan kanan. Di sini mana tahu Anda mendapatkan suatu hal yang baik ataupun di sini mendapatkan hal yang baik. Nah, jadi di sini terciptalah suatu hubungan kartu yang di tengah yang di bawah ini. Apakah memang ada suatu hal jawaban yang bisa Anda dapatkan atau tidak ya? Di sini saya akan buka dulu dari sisi kiri yang kehidupan A ya. Di sini, sisi kehidupan kiri ini mengatakan bahwa banyak tujuan, ya. Di sini tujuan Anda rencananya itu kan, di sini mendapatkan suatu hasil amarah, tidak mendapatkan suatu keuntungan, malah mendapatkan suatu kerugian. Banyak halangan, gelisah, gundah, merana, ya. Di sini juga orang tidak diinginkan juga memang tidak ada sesuatu hal yang memberikan suatu black magic ataupun menghalang-halangi Anda ya. Cuman di sini lagi-lagi nih memang segala hal yang berhubungan dengan mungkin situasi kondisi yang tidak memungkinkan dan
tidak tercapainya suatu kerjasama ya. Di sini coba saya akan buka lagi 3 kartunya. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa ada banyak hambatan di sini. Nah, di sini ada banyak hambatan dan di sini juga ini adalah suatu dewa penolong ataupun orang yang mendukung Anda ya. Tapi di sini ya mungkin tidak mendapatkan suatu kepastian. Ini adalah orang yang berkulit sawo matang, rambutnya lurus, bisa bergelombang ya. Ini adalah lumayan cukup badannya bisa berisi. Dan suatu hambatan dan ya memang semua berasal dari kunci lingkungan sekitar Anda tidak mendapatkan suatu hasil yang baik. Jadi di sini kalau saya di sini ya 3 kartu ini mengatakan bahwa tidak ada dapat hasil, malah mendapatkan suatu keterpurukan yang tidak mendapatkan keuntungan, kerugian yang bakal didapat yang mungkin lumayan cukup besar ya nilainya. Jadi di sini memang Anda sudah banyak bersabar dan selalu menanti-nantikan apakah hasil ini bisa mendapatkan suatu hasil yang cukup besar ataupun cukup lumayan yang bisa Anda gapai, Anda capai. Nah, jadi di sini satu kurang adanya kesabaran dan memang Anda susah untuk bisa tenang, bersikap tenang untuk mendapatkan suatu hal. Anda terburu-buru sesuatu yang tidak semestinya Anda dapatkan, ya sehingga hancur di tengah jalan. Pengorbanan juga sia-sia sudah dikeluarkan, tapi tidak ada sesuatu hal yang menjanjikan ke depannya, sehingga hanyalah janji-janji, tapi emosi juga ikut naik, hasil juga tidak nampak, apalagi suatu jalan, tidak mendapatkan suatu jalan yang terbuka, jalan yang baik, akhirnya jalannya buntu ya. Nah, coba di sini saya akan buka lagi kartu yang di sebelah kanan ya, sisi kehidupan A. Sisi kehidupan B ya, di sebelah kanan. Di sini sisi kehidupan B ini mengatakan bahwa banyak merugi ya. Di sini juga banyak hambatan, situasi kondisi tidak memungkinkan ya di sini teman-teman. Jadi di sini ini juga ada orang yang memang bisa sebagai dewa penolong tapi di sini banyak merugi ya, banyak tidak bisa membantu Anda ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit kuning langsat. Nah, ini juga orang berkulit kuning langsat yang ya sebenarnya ingin membantu Anda dalam hoki rezeki bisnis Anda, tapi di sini susah ya, tidak bisa berjalan dengan lancar, di tengah jalan juga mendapatkan suatu jalan buntu ya. Jadi kehidupan ini sangat meronta sekali. Jadi semua apa-apa berhubungan dengan uang ya. Jadi pemikiran dan hati dan pemikiran Anda tidak berjalan mulus mengenai uang sehingga tidak ada sesuatu hal yang bisa Anda capai ya. Nah, jadi di sini juga Anda mendapatkan suatu keterpurukan ya, sehingga di sini ya butuh banyak ekstra kekuatan ya mungkin yang bisa membantu kehidupan Anda. Di sini saya akan buka dulu 3 kartunya lagi. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk mendapatkan suatu hal yang baik dari sisi kehidupan B, ini ada suatu hal yang bisa mendapatkan suatu harapan yang baik. Ini adalah jalan kehidupan, ini adalah jalan cahaya titik temu ya. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda. Jadi di sini kehidupan, walaupun memang di lingkungan sekitar Anda yang sering menghampiri Anda memang tidak bisa membantu Anda ya. Di sini masih bisa bertemu dengan orang dewa penolong yang bisa memberikan satu jalan yang benar-benar bisa Anda dapat ya, bisa Anda gapai. Orang berkulit hitam ya rambutnya ikal. Ini bisa membantu Anda. Nah, jadi di sini ya teman-teman Anda dengan sisi kehidupan A yang sebelah kiri dan sisi kehidupan B yang sebelah kanan, ini Anda mendapatkan satu hal yang baik, tapi butuh dengan pengorbanan ya, banyak hambatan dan banyak ujian. Ya, Anda banyak bersabar lah ya untuk mendapatkan satu hal yang baik. Cuman yang di sini, untuk kehidupan yang A sebelah kiri ini, mendapatkan suatu keterpurukan. Jadi hanya ada ujian dan cobaan yang bisa Anda gapai gitu loh. Nah, jadi di sini sisi kehidupan B ini sangat bagus, tapi sisi kehidupan A ya banyak keterpurukan ya. Pintar-pintarlah dalam memilih suatu kehidupan, jalan kehidupan yang Anda jalani ya teman-teman ya. Karena yang namanya jalan kehidupan itu kan pasti ada banyak macamnya, yang berkelok-kelok, yang lurus, ataupun yang bergelombang ya. Apalagi yang mungkin naik turun. Nah, jadi kehidupan jalannya itu ya Anda benar-benar harus bisa memilih dan memilah jalan tersebut Anda itu
supaya Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik yang bisa Anda capai ya. Jadi di sini teman-teman saya akan buka lagi kartu yang di tengah, kartu yang di bawah ya. Nah, jadi di sini ini kartu ini mengatakan bahwa ini adalah sisi gelap ya. Nah, ini adalah sisi gelap, kartu sisi gelap ya. Di sini ada kata janji. Ya, ini ada jika memang Anda bertemu dengan orang ini yang berkulit kuning langsat, ini mengatakan kata janji. Ini adalah suatu hal yang tidak baik ya. Di sini ada bisa dibilang orang yang tidak diinginkan ya. Yang di sini kalau saya lihat di sini banyak gelapnya, banyak tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya. Jadi di sini hanya bisa mengatakan kata kerjasama ya, banyak berkorban demi uang ya, ekstra tenaga tapi hasilnya nol di sini ya. Ini orangnya berkulit kuning langsat, tidak mendapatkan suatu hal kepastian. Nah, jadi akhirnya di sini banyak mengalami kesedihan dan keterpurukan. Ini kehidupan ini mengatakan bahwa ya Anda tidak punya ketetapan hati dan tidak bisa berpikir bijaksana, berpikir lebih jernih ataupun terbuka. Jadi semuanya itu apa yang Anda jalankan itu tidak mendapatkan satu hasil. Apapun yang Anda dapatkan, apapun Anda terima, tidak membuahkan hasil sama sekali. Apalagi mendapatkan satu jalan buntu ya. Coba di sini saya akan buka lagi 3 kartunya. Nah, jadi di sini ya teman-teman. Nah, ini 3 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu keyakinan, tapi keyakinan Anda itu tidaklah kokoh, ya, berjalan sampai di tengah jalan, banyak bersabar, akhirnya putus di tengah jalan, tidak mendapatkan satu hal hasil apapun. Jadi rencana tujuan Anda tuh ya apakah yang bakal terjadi pada diri Anda sendiri tidak banyak membuahkan hasil. Malah Anda jatuh bangun, akhirnya tidak ada suatu titik tiang yang sangat kokoh yang bisa Anda gapai. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya masa-masa sulit yang bisa Anda capai, yang Anda raih itu sangat susah sekali. Hal positif pun juga sangat susah, akhirnya ya sangat susah untuk mendapatkan satu hal yang baik, sangat susah untuk bisa dijalankan, sehingga sedikit keuntungan pun juga sangat susah untuk diraih. Di sini hanyalah pemikiran dan pemikiran saja, apalagi apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda alami, hanya mengalami keterpurukan, tidak mendapatkan suatu kemajuan, tapi susah untuk menggapai sesuatu hal yang cukup bisa dimengerti, ya, dan cukup bisa dijalankan. Apapun yang itu yang bisa dijalankan dan bisa dimengerti, ya belum tentu juga bisa dikerjakan dengan baik, ya. Jadi di sini teman-teman ya kalimat saya, kata-kata saya sudah cukup dipahami ya. Jadi kalau misalnya memang belum cukup dipahami, ya ibaratnya seperti ini. Segala apapun yang Anda lihat dari mata Anda, itu belum tentu benar dan belum tentu itu salah. Jadi, kita sebagai manusia, kita harus bisa banyak mencoba, ya, mencoba sesuatu hal. Jika tidak mencoba, kita tidak akan bisa mengetahui apakah itu baik atau tidak, benar atau salah. Jadi, ya setiap manusia ibaratnya tuh selalu melakukan kesalahan. Jadi tidak melakukan kesalahan pasti tidak akan bisa mendapatkan suatu jalan titik temu. Itu betul ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Jadi apapun yang itu ya belum tentu ya sehat ataupun belum tentu baik ataupun salah. Jadi di sini ya kembalilah pada diri Anda sendiri. Anda buatlah suatu hasil yang baik karena memang jalan kehidupan itu memang Anda sendirilah yang menjalani itu semua yang Anda mengatur. Jadi baik buruknya ya Anda dapatkan, tidak baik berarti Anda kurang bisa mendapatkan suatu hasil yang baik. Kurang berwibawa dalam menjalankan sesuatu. Nah, jadi di sini saya akan buka dulu pesannya apa ya. Di sini pesan ini mengatakan bahwa banyak kejengkelan, banyak aura gelap, banyak hambatan, banyak halangan. Di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa kurang adanya ketetapan hati, bijaksana, dan berwibawa. Apapun semua tidak dapat dilakukan dengan baik. Di sini banyak pengorbanan tapi tidak ada hasil apapun. Malah memaksakan kehendak sehingga apapun juga tidak berjalan dengan lancar. Nah, jadi di sini pesannya mengatakan bahwa 3 kartu ini
banyak amarah, rasa semangat yang tinggi, cuman di sini hasil apapun tidak mendapat suatu hasil yang baik. Ya, jadi di sini tetaplah berpedoman dalam kehidupan Anda, jalankan yang terbaik, jalankanlah apapun yang bisa Anda jalankan, tapi jangan terlalu bersikeras untuk pengharapan yang tinggi. Ya, teman-teman yang cukup dipahami, ya, jadi di sini ya boleh berpengharapan tinggi asal netral dan seimbang, karena terlalu memaksakan kehendak sangat susah untuk menggapai itu semua. Jadi di sini kembalilah kepada diri Anda sendiri, bersikap normal, apa adanya, dan jalankan. Jangan terlalu banyak mengorbankan diri, tapi lebih ekstra menahan diri dalam segala apapun ya. Oke teman-teman, hasil kartu kedua sudah selesai. Kini saya akan mengambil kartu yang terakhir. Kartu yang ketiga yaitu kucing warna putih ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk kartu ramalan ketiga sudah saya rapikan dengan teman-teman memilih kucing warna putih ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan membuka dulu satu kartu dari tempat saya. Apakah sih yang bakal terjadi, yang dominan? Kata kesabaran dalam diri Anda ya. Nah, jadi di sini kata sabar. Mungkin dalam sabarnya dalam hal apa ya? Saya akan membuka dulu kartu yang di tengah. Nah, di sini kartu di tengah ini mengatakan bahwa kesabaran, banyak gelisah. Di sini banyak takut-takutnya ya teman-teman ya. Mungkin dalam hal bertransaksi ataupun berinvestasi saham di sini teman-teman ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang kehidupan Anda itu mengatakan bahwa tidak ada ketetapan hati dan prinsip, tidak ada kewibawaan dan ketegasan hati ya. Nah, jadi di sini kehidupan Anda itu kurang adanya sikap seperti ini ya. Coba saya akan buka dulu kartu yang di atas. Kartu yang di atas ini mengatakan bahwa nah, di sini kita akan mengatakan dulu yang ini ya, yang kartu merah dulu. Ini adalah kata hambatan, banyak ujian dan cobaan ya. Di sini harus ada keyakinan ya. Di sini di balik ada cobaan dan ujian, di sini ada banyak bertemu dengan hal yang baik sekali. Di sini ada jalan cahaya titik terang ya. Tapi di sini ada banyak bahan ujian, hambatannya. Nah, teman di sini ya Anda harus lebih banyak merasakan kepahitan dulu daripada mendapatkan kemanisan ya dalam kehidupan Anda. Banyak kesedihan dan banyak gelap ya yang tidak baik. Coba saya akan buka dulu 3 kartunya lagi ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak amarah ya. Di sini juga tidak ada black magic, tapi di sini mengatakan bahwa banyaklah berdoa, banyaklah berpengharapan tinggi ya. Jangan sampai harapan Anda tuh sia-sia hanya sebentar saja minta tapi tidak pernah meminta sampai Anda tuh benar-benar bisa meminta hal yang mujizat lah gitu ya. Nah, jadi di sini kehidupan Anda tuh banyak berdoa, banyak berpengharapan tinggi dan jangan goyah terhadap doa Anda ataupun bersikap sabar ya. Jadi di sini mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang memang perlu Anda perbaikan diri ya. Jadi sesuatu hal yang bisa Anda dapatkan itu ya bisa Anda tekuni, yang bisa Anda dapatkan, tapi ya uji coba dulu ya. Karena di sini yang saya lihat Tuhan memberikan Anda tuh suatu ujian, apakah Anda tuh bisa melewatinya atau tidak? Apakah kehidupan Anda itu penuh dengan makna atau apalagi kehidupan Anda tuh ada bahagianya, ada sedihnya gitu ya. Nah, jadi di sini ya tak hanya rencana tujuan Anda terapkan, tak hanya dikasih uji cobaan, tetapi apakah Anda tuh bisa melewati itu semua? Apakah itu memang semuanya bisa dipetik sebagai ambil pelajaran atau Anda bisa merasa lebih kuat lagi dari sebelumnya ya. Coba di sini saya akan buka dulu dari sisi kehidupan ya. Nah, jadi dari sisi kehidupan tuh kehidupan A dan kehidupan B. Ini adalah sisi kiri, sisi kanan. Apakah memang Anda mendapatkan satu hal yang baik dari sisi kehidupan A ataupun sisi kehidupan B? Di sini saya akan buka dulu dari sisi kiri ya.
Dari sisi kiri ini, Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik, tapi semua digagalkan lagi rencana tujuan. Banyak hambatannya, amarah juga ya di sini hasil rezeki, tapi di sini malah sengaja dirugikan. Anda sengaja dirugikan sama orang ini berkulit hitam, rambutnya ikal kurus, tinggi langsing. Jadi ini adalah orang yang bermaksud ingin mengacaukan segalanya, membuat Anda tuh tidak mendapatkan suatu hal apapun, akhirnya suatu keuntungan berubah menjadi suatu kerugian. Ya, nah jadi di sini saya akan buka lagi 3 kartu buat Anda ya. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa ada dewa penolong ya yang bisa membantu Anda dalam suatu keuangan rezeki ya. Nah, ini mungkin bisa berhubungan dengan saudara Anda ya, ataupun berhubungan dengan dewa penolong ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, berkulit sawo matang. Ya, kuning langsat dan sawo matang. Ini dua kartu ini yang bisa berhubungan dengan keuntungan. Ya, apalagi mungkin di sini adalah suatu saudara ataupun keluarga Anda ya yang bisa membantu Anda dalam soal keuangan ya. Nah, tapi di situ segala macamnya itu semua halnya itu ditutupi dalam sekejap dalam suatu kiriman. Menghalang-halangi Anda dan mengacaukan segala sesuatunya ya. Jadi sini tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Dan bagaimanakah dengan sisi kehidupan yang B? Apakah mendapatkan suatu harapan yang baik atau tidak ya? Coba kita akan lihat dulu yang mana yang terbaik dalam kehidupan Anda yang Anda ambil. Di sini sisi kehidupan B ini yang diambil itu Anda banyak mengatakan kata kerjasama, ya. Tapi di sini kesedihan, banyak halangan, tujuan rencana Anda tidak dapat suatu hal yang baik. Kata janji, tujuan rencana semua tidak ada hasil. Akhirnya kehidupan Anda ini mengatakan bahwa kurang tegas, kurang berwibawa, kurang bisa menjalankan suatu harapan yang ada di depan mata. Kesempatan emas bisa Anda dapatkan, tapi semuanya tidak ada yang bisa dicapai, tidak ada yang bisa diharapkan. Semuanya gagal di tengah jalan. Ya, di sini saya akan buka lagi 3 kartunya lagi. Nah, jadi di sini ada suatu rasa semangat yang sangat tinggi sekali, ya. Tapi di sini banyak yang gagal, suatu harapan yang tidak bisa Anda capai ya. Banyak kegagalan. Di sini adalah kehidupan Anda mengatakan bahwa banyak kejengkelan, banyak suatu harapan palsu, banyak kebohongan, dan banyak yang suka menipu Anda, apalagi tidak ada terdapat suatu hal yang menggembirakan hati. Sehingga apapun tidak tercapai dengan sana dengan baik. Intinya ya teman-teman, Anda mengambil kehidupan A dan kehidupan B, ada suatu harapan yang baik, ada sesuatu hal yang bisa Anda capai, tapi diawali dulu dengan ujian dan cobaan. Banyak hambatan. Jadi, anggaplah itu semua mengambil suatu pelajaran. Di satu sisi juga Anda perlu pencerahan aura ya, dan buatlah magic money ya, supaya Anda bisa kembali normal, berpikir positif, dan punya pengharapan yang tinggi. Di sini juga kalau saya lihat di sini Anda terlalu sembrono dan tidak memiliki ketetapan hati. Anda ingin melakukan suatu kata kerjasama, rencana tujuan, tapi Anda tidak punya ketetapan hati untuk menjalankannya. Ya, coba di sini saya akan buka lagi di sini kartu yang di bawah. Di sini kartu yang di bawah ini mengatakan bahwa ada kata janji dengan orang ini, ya, dengan dua orang ini. Tapi sini banyak halangan. Dua orang wanita berkulit sawo matang dan berkulit putih. Ya, di sini ya teman-teman. Nah, ini ada orang cantik rupawan berkulit putih dan ini adalah orang yang berkulit sawo matang. Ada banyak kata janji, tapi ujung-ujungnya semuanya tidak mendapatkan doa restu, dukungan, apalagi terbukanya jalan yang baik. Akhirnya semuanya nihil. Di sini saya akan buka lagi 3 kartunya ya. Di sini banyak halangannya ya teman-teman ya. Nah, di sini kartu ini mengatakan bahwa ini adalah sebenarnya orang dewa penolong ya. Orang berkulit putih, canteng, cakep ya, badan berwibawa, badan berisi ya. Ini juga gelap,
banyak halangannya. Jadi di mana-mana banyak gelapnya, banyak sesuatu hal yang tidak mendapatkan suatu hal positif, yang banyak dukungan dari seseorang ataupun lingkungan sekitar Anda. Ibaratnya begini teman-teman, Anda memilih kartu ini, satu, banyak black magic yang menghampiri Anda. Kedua, aura Anda tidak bagus sekali karena Anda tidak punya ketetapan hati. Anda sering dimanfaatkan dan Anda sering dirugikan. Banyak kata-kata janji, tapi janjinya menipu dan tidak beralasan. Jadi di sini semuanya tidak mendapatkan satu hal positif dan hal kebaikan yang untuk Anda yang baik. Nah, jadi di sini ya teman-teman, di sini kalau saya lihat tidak mendapatkan satu kebaikan, malah Anda mendapatkan satu hambatan, ujian dan cobaan di depan mata, barulah Anda bisa mendapatkan satu hal yang baik. Di sini saya tidak tahu kapan, berapa lama hambatan, ujian, cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi di sini yang saya lihat banyak kejengkelan, banyak sesuatu hal yang depresi ataupun frustasi terhadap segala hal, sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan yang baik. Di lingkungan sekitar Anda, apa yang sudah ada di depan mata, yang baik belum tentu baik, yang jahat juga belum tentu jahat, yang salah juga belum tentu salah. Jadi di sini ibarat Anda bisa menilai dari jalan titik tengahnya ya, sehingga Anda bisa menemukan sesuatu hasil yang baik. Karena di sini kalau saya lihat aura Anda itu berjalan dimanapun, Anda mundur, Anda bergerak maju mundur pun, di ke kiri ke kanan pun tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi di sini kita harus bisa memeriksa ataupun memilah lah ya suatu kehidupan, jalan cahaya titik tempuh yang Anda jalankan. Jadi ya Anda minta dukungan dan dorongan sehingga Anda benar-benar bisa berjalan dengan semestinya. Karena memang di sini bisa dibilang kehidupan Anda itu masa-masa sulit ya. Jadi penuh dengan cobaan, ya Anda lebih banyak bersabar, ya banyak menaruh perhatian sehingga Anda dapat membantu Anda sendiri supaya kehidupan Anda itu bisa menjadi jauh lebih baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya coba akan buka dulu pesannya apa untuk Anda yang memilih kartu ketiga ya. Nah, jadi di sini teman-teman pesannya ini mengatakan bahwa nih ya banyak kesedihan, banyak halangan ya. Di satu sisi Anda banyak menaruh kepercayaan, banyak menaruh rasa percaya diri yang tinggi. Cuman di sini ujungnya hasilnya tidak memuaskan dan tidak mendapatkan suatu hasil yang baik. Di sini ada cahaya titik terang. Di sini juga ada rasa kepercayaan yang cukup tinggi. Ya, di sini juga ada rasa hal yang tidak baik sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi di sini ya teman-teman ada sesuatu hal yang memang kurang bisa membahagiakan. Adapun suatu kata kegembiraan, hoki rezeki yang Anda dapatkan tidak bisa diraih. Pesannya mengatakan bahwa Anda jangan terlalu cukup bahagia dan jangan terlalu cepat senang, jangan terlalu cepat berpuas diri karena semuanya itu tanpa di depan mata itu masih belum tentu mendapatkan suatu hasil yang baik. Banyak halangannya, banyak penuh dengan cobaan, rintangan, dan tantangan. Jadi semuanya perlu Anda alami, Anda jalankan semua kehidupan Anda supaya kehidupan Anda lebih bermakna dan lebih berarti. Apapun yang Anda lakukan ya mudah-mudahan Anda mendapatkan suatu kata pujian dan hoki rezeki yang Anda dapatkan ya. Oke teman-teman di sini udah cukup paham ya dalam suatu kehidupan Anda jalankanlah dengan semestinya ya. Di sini ya Anda tidak perlu memikirkan suatu hal yang benar-benar bisa Anda mendapatkan suatu kesulitan, tetapi Anda belajarlah untuk bersabar, yakinkan diri, pasti semuanya itu akan berlalu dan akan mendapatkan suatu hal yang baik. Buatlah magic money dan pencerahan aura supaya Anda bisa mendapatkan suatu hal positif dan mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam kehidupan Anda sendirinya ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Untuk kartu ramalan pertama, kedua, dan ketiga, jangan lupa di like, di share, dan di komen, serta di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbarunya setiap harinya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.